Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Rahmawan dari kelas 12 IPA 1 ingin menerangkan materi biologi tentang bab bioteknologi. Materi yang akan kita bahas itu yang pertama itu ada konsep dasar bioteknologi, yang kedua itu bioteknologi konvensional, yang ketiga itu bioteknologi modern, dan yang terakhir peranan biologi dalam bidang berbagai. Ini salah, ini terakhir, ini harusnya peranan bioteknologi dalam berbagai bidang. Konsep dasar bioteknologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari proses pemanfaatan makhluk hidup dan juga bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jenis-jenis bioteknologi itu ada dua. Yang pertama itu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional, karakteristiknya itu yang pertama itu ada alat yang digunakan sederhana. Lalu cara yang digunakan sederhana, melibatkan penggunaan mikroorganisme utuh dan langsung. Prinsip utama yang digunakan adalah fermentasi. Proses biokimia dan genetik terjadi secara alami, skala produk umumnya lebih kecil. Lalu produk bioteknologi konvensional, yang pertama itu tempe, lalu oncom, kecap, roti, tape, minuman beralkohol, acar atau sayuran fermentasi, mentega, keju, yogurt, dan nata de coco. Teknologi konvensional juga bisa digunakan sebagai antibiotik. Contohnya itu jenis antibiotik untuk penicillin menggunakan mikroorganisme jamur Penicillium notatum. Lalu jenis antibiotik cephalosporin menggunakan mikroorganisme jamur Cephalosporium acremonium. Lalu jenis antibiotik streptomycin menggunakan mikroorganisme bakteri Streptomyces griseus, lalu dan seterusnya. Lalu yang kedua itu bioteknologi modern. Karakteristiknya itu alat yang digunakan itu canggih dan modern. Lalu cara yang digunakan lebih modern dan lebih rumit. Biaya yang dikeluarkan relatif mahal. Memanfaatkan mikroorganisme tingkat seluler maupun molekuler. Prinsip utama yang digunakan adalah rekayasa genetika, atau itu juga bisa berhubungan dengan sistem reproduksi. Lalu yang terakhir itu proses biokimia dan genetik tidak terjadi secara alami. Teknik dan produk bioteknologi modern, yang pertama itu ada kombinasi DNA, lalu enzim restriksi endonuklease, lalu yang ketiga itu PCR, elektroforesis, RFLP dan short-term blotting, hormon insulin sintetis, tanaman transgenik, hewan transgenik, vaksin, hibridoma, antibodi monoklonal, inseminasi buatan, fertilisasi in vitro, cloning, dan kultur jaringan tumbuhan. Salah. Peranan bioteknologi dalam berbagai bidang. Bidang lingkungan untuk bidang lingkungan yaitu bioremediasi. Untuk bidang kedokteran itu ada banyak sih ya, saya cuma bisa menyebutkan beberapa di sini. Yang pertama itu transplantasi sel punca, terapi gen, interferon, vaksin, dan berbagai antibiotik. Untuk di bidang pertanian dapat meningkatkan produksi bibit dalam waktu yang singkat. Dihasilkan berbagai produk pertanian varietas unggul. Dapat menghasilkan berbagai tanaman tahan lama. Untuk di bidang peternakan dapat menghasilkan hewan-hewan ternak berkualitas unggul, dapat meningkatkan produktivitas hewan ternak, dapat melestarikan spesies langka atau hampir punah. Lalu di bidang ekonomi dan pangan, dapat menghasilkan produk makanan bergizi tinggi, dapat menghasilkan produk makanan yang mudah dicerna oleh tubuh, dapat menghasilkan produk-produk penyedap. Nah, sudah selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Like videonya kalau suka, kalau nggak suka dislike. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.